Salam Pancasila, salam Indonesia, salam penegak hukum. Halo sahabat Pancasila, pada kesempatan ini kita akan membahas di video kali ini tentang pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Selamat menyaksikan. Baik, Jean-Jacques Rousseau merupakan seorang ahli filsafat, akan tetapi di antara kehidupannya dengan tulisannya sangat berkebalikan. Sebab di satu sisi hidupnya amoral, namun di sisi lain juga tulisannya memaparkan tentang perihal moralitas. Selanjutnya, Rousseau dilahirkan di Genoa, Swiss tahun 1712. Ibunya wafat ketika melahirkan dirinya. Ayahnya yang seorang pembuat jam terhadap tingkah lakunya yang amoral, dan di sisi yang lainnya tulisannya penuh dengan ide-ide moral. Nah, sekarang pada usianya yang 10 tahun ayahnya ini meninggalkannya, dan kemudian dia terseret dari Genoa ke Prancis, dan di sana dia menerima sebuah pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut dia menyebabkannya menjalin pertemanan dengan orang lain. Salah satu nama temannya adalah The Warrens, yang dimana dia mengajarnya di sebuah tempat tinggal di rumahnya di Cambridge. Selanjutnya, Rousseau di sana mempelajari buku-buku yang ada di perpustakaan The Warrens. Inilah salah satu masa yang sangat penting terhadap pertumbuhan intelektual Rousseau. Namun kemudian di tahun 1742 karena sebuah perselisihan ia meninggalkan Paris. Selanjutnya, tulisan-tulisan Rousseau. Karirnya sebagai seorang pemikir dimulai saat dia mengikuti sebuah perlombaan menulis sebuah esai yang bertema Has the Stories of the Sexes and Up to Their Poetry Morals. Nah, itu adalah sebuah pemikiran yang berbeda dengan para pemikir sejamannya. Seterusnya, dia dikeluarkan sebagai pemenang, dan pada tahun 1754 Rousseau ini juga menulis untuk kompetisi serupa untuk Akademi Dijon yang berjudul Scott Discourse on the Origin of Inequality. Nah, meski tulisannya ini tidak keluar sebagai pemenang, namun tulisannya lebih terkenal dibandingkan dengan tulisannya sebelumnya. Seterusnya, tahun-tahun kesudahannya, ia menulis sebuah buku. Di tahun 1762, tulisannya yang berjudul Email and Social Contract diterbitkan. Di dalam email tersebut, Rousseau menuliskan mengenai risalah pendidikan di mana Rousseau memiliki dan melihat bahwa untuk menumbuhkan kembangkan bakat seorang anak, maka hendaknya membebaskannya sesuai dengan keinginannya. Rousseau menolak pembelajaran melalui buku. Sedangkan Social Contract ini yang merupakan karyanya yang paling fenomenal yang berisi teori pemerintahan yang diartikulasikan dalam Scott Discourse. Nah, di tahun 1770 ia kembali ke Prancis dan menulis sejumlah karya. Dan setelah itu ia kemudian meninggal di tahun 1778. Sekarang kita masuk pada keadaan almiah dan masyarakat. Dalam menggambarkan manusia di keadaan almiah, Rousseau mengatakan bahwa dalam keadaan almiah manusia tidaklah bisa dikatakan baik ataupun buruk. Ia menuliskan satu paragraf kalimat seperti ini. Manusia dalam keadaan alami tidak memiliki hubungan-hubungan moral atau kewajiban-kewajiban tertentu satu sama lain. Tidak mungkin bersifat baik atau buruk, luhur atau tercela. Tercela apabila bisa merugikan penjagaan kelangsungan dirinya. Ia akan dinilai paling luhur apabila paling sedikit penghambat dorongan-dorongan murni dari alam. Ia secara tegas menolak konsepsi Hobbes yang melihat bahwa manusia dalam keadaan alamiah adalah jahat dan tercela. Menurut Rousseau, dikarenakan penjagaan diri yang ingin dilakukan manusia dalam keadaan alamiah, maka manusia berusaha untuk melakukan penjagaan dirinya terhadap orang lain, sehingga konsekuensi dari perilaku tersebut tercipta kedamaian pada keadaan alami. Berbeda dengan Hobbes bahwa penjagaan individu itu dilakukan melalui manusia itu sendiri, justru mengakibatkan terjadinya penindasan antara satu individu terhadap individu lainnya. Nah, Rousseau ini mengungkapkan dalam tulisannya bahwa binatang sekalipun enggan melompati tubuh hidup, maka dari itu merujuk pada Fable of the Beast, Rousseau mengutamakan dan mengutarakan bahwa manusia adalah makhluk penyayang dan berperasaan. Dengan kasih sayang inilah yang membedakan antara manusia dengan monster lainnya. Seterusnya, dalam keadaan ini mengakibatkanlah manusia kehilangan kebebasannya, sehingga kemudian berulang kali di dalam kontrak sosial
Rawson berulang kali mengungkapkan pentingnya kebebasan. Adapun kebebasan dalam definisi Rawson adalah to obey a law which represents of ourselves. Kebebasan di mana manusia terbebas dari rasa takut akan penaklukan manusia lain terhadap dirinya. Nah, kebebasan mengandung makna ditegakkannya keadilan, sehingga masing-masing individu itu menghargai individu lainnya. Keadaan dan kebebasan di sini berbeda dengan versi Habermas. Nah, kebebasan tidak boleh bisa menjadikan manusia anarki, karena kebebasan ini menyebabkan manusia patuh terhadap hukum, tetapi tidak menjadikan ia sebagai budak. Sekarang kita lanjut pada kontrak sosial. Meskipun pada keadaan alamiah manusia pada hakikatnya memiliki karakter yang baik, namun sebaik apapun keadaan alamiah tetap rentan mengakibatkan perang antar manusia. Menurut Rawson, pertempuran, peperangan, dan duel individual adalah tindakan-tindakan yang tidak membentuk sebuah negara. Oleh karenanya, Rawson ini kondisi primitif harus segera diakhiri. Katanya jika tidak manusia akan segera kehilangan rasnya. Ya, dikarenakan manusia tidak dapat menumbuhkan kekuatan baru. Ya, maka yang bisa dilakukan manusia adalah mempersatukan kekuatannya. Gabungan kekuatan ini merupakan instrumen utama bagi terciptanya penjaga diri, dan hal ini hanya bisa dicapai dengan melaksanakan kontrak sosial. Seterusnya, oleh karenanya, kemudian ketika manusia menggabungkan dirinya dalam sebuah kontrak sosial, maka ia terikat dalam sebuah kapasitas ganda, yakni sebagai anggota kedaulatan, ia terikat pada individu, dan sebagai anggota negara, ia terikat kepada kedaulatan. Nah, dalam pandangan Rawson ini, kehendak umum merupakan sebuah hal yang bersifat absolut. Ini ditujukan agar perjalanan sosial tidak sekedar rumusan kosong, dan keberadaannya diakui dan ditaati. Untuk itu, bagi tiap individu yang menolak kehendak umum dapat dipaksa untuk melakukannya. Nah, seterusnya kita masuk di legislator dan agama masyarakat. Oke, meskipun dalam konsepsi kontrak sosial, Rawson memandang bahwa masyarakat memiliki hak dan kedudukan yang sama, namun tidak menghindari terjadinya faksi-faksi di dalam masyarakat dan juga menjaga manusia. Ya, maka dibutuhkan seorang yang superior, yakni sebagai legislator. Nah, konsepsi legislator ini mirip dengan konsepsi Plato, ya, di mana legislator menurut Rawson adalah orang yang memiliki kecerdasan lebih daripada manusia lainnya. Ya, akan tetapi berbeda dengan filosofer King, legislator hanya berfungsi untuk merumuskan atau menyusun hukum, bukan untuk memimpin masyarakat, dan juga tidak memiliki tujuan pribadi. Sebab yang menjadi pemimpin tertinggi pada masyarakat tetaplah kehendak umum. Nah, sedangkan Rawson ini bersikap terbuka dengan seluruh agama, akan tetapi ia masyarakat, ya, bahwa agama yang dianut masyarakat haruslah agama yang memerdekakan individu dan bukan memperbudak mereka dengan segala ajarannya. Ya, agama juga diperbolehkan selama dogma-dogma yang ada di dalam agama tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban warga negara atau dengan kata lain bertentangan dengan kehendak umum. Nah, sehingga dengan konsepsi ini dijelaskanlah bahwa Rawson menolak agama Kristen yang memiliki dogma yang tidak ada keselamatan selain di luar gereja. Sebab konsepsi ini memanipulasi manusia seolah-olah ia dalam keadaan bebas, namun pada hakikatnya ia tidak bebas. Nah, selanjutnya kritik terhadap Rawson. Nah, tidak berlebihan jika banyak ahli yang mengatakan bahwa Rawson ini memiliki pemikiran yang paradoks. Sebab pada beberapa pemikirannya dapat kita ketemukan bahwa di satu sisi sangat menjunjung kebebasan, namun di sisi lain juga karena untuk menjamin tercapainya kebebasan itu malah dapat mengakibatkan tercapainya pengekangan. Nah, Sabine menyebutkan bahwa keadaan ini sebagai paradoks kebebasan. Paradoks pemikiran Rawson juga dapat dilihat dari konsepsinya terhadap agama, di mana di satu sisi ia sangat toleran dan terbuka untuk setiap agama, dan di satu sisi ia melarang agama yang bertentangan dengan kehendak umum. Ia juga menentang agama yang menjadikan penganutnya menjadi budak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, pada tingkatan apa seseorang penganut agama dikatakan sebagai budak? Sebab agama dianut oleh penganutnya merupakan salah satu bentuk kecintaannya terhadap Tuhan, dan salah satunya bentuk komunikasinya terhadap Tuhan. Ya, oleh karena itu, jika seorang penganut agama berdoa siang malam, itu melakukan segala perbuatan yang diatur oleh agamanya. Ya, dapatkah dikatakan sebuah perbudakan itu, atau justru sebabnya simbol kecintaan kepada Tuhan? Ya, sehingga
Kemudian ketika Rasul memberi batasan bahwa agama yang diperbolehkan adalah agama yang tidak menjadikan penganutnya sebagai budak. Ini merupakan sebuah paradoks dari konsepsi Rasul terhadap kemerdekaan. Selanjutnya dari situlah kita mengetahui bahwa Rasul ini memiliki beberapa pemikiran-pemikiran yang perlu juga kita harus teladani dan kita tarik kesimpulan yang bisa menjadi pedoman bagi kita sebagai pelajar serta mahasiswa sekarang dalam pelajari bagaimana bersama politik yang bisa menarik kita lebih mengerti bahwa manusia itu bisa memiliki namanya sifat kebebasan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih, dan jika banyak salah kalimat kata-kata saya minta maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.